Ingat, ada pepatah yang bilang, apa? Bekerja keraslah di hari Jumat dengan penuh keringat. Niscaya sudah dipastikan kalau kerja keras di hari Jumat, besok adalah hari Sabtu. Hari Jumat tuh, hari Jumat itu hari menuju liburan, kumpul sama keluarga. Selamat datang di Basecamp Military Lifestyle Puncak. Kumpul sama keluarga, jangan lupa Sobat Ambiar ya. Harta tuh jangan terlalu dikejar sampai melupakan keluarga. Padahal harta yang paling berharga. Emang gak ada kata-kata yang lain selain itu? Dari kemarin itu terus? Bukan Wi, karena kenapa? Kalau misalnya kita lihat bintang tamu kita yang sekarang, ini luar biasa sekali loh usahanya buat keluarga. Ujung-ujungnya selalu buat keluarga. Beneran, dari dulu jadi penyiar radio. Kemudian jadi komedian. Untuk keluarga. Jadi presenter. Untuk keluarga. Semuanya buat keluarga. Jangan gitu, kita juga untuk keluarga kok dari A sampai Z. Iya, apalagi Dewi Persik ya. Oh gak apa-apa, gua bersyukur masih dimintai daripada apa generation? Sandwich. Gak masalah, Tuhan menakdirkan Dewi Persik untuk memberikan kebahagiaan buat orang banyak. Benar. Pagi-pagi udah curhat aja, tapi mungkin kita ada baiknya dengerin curhat bintang tamu kita yang pertama. Hadir bersama dengan putrinya tercinta. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, ya kan? Ayahnya seorang seniman, anaknya juga ternyata jago main alat musik. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Cing Abdel dan juga Delisa. Selamat pagi. Selamat pagi Cing, sehat. Selamat pagi. Halo Delisa. Cing Abdel, Delisa, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Kamu apa kabar, Mas? Si cantik. Delisa umur berapa sih? Tahun ini aku naik 11 tahun. Naik 11 tahun. Kalau nilainya bagus ya, kalau nilainya bagus. Nggak ngaruh kalau umur sama nilai ya. Cing Abdel, Delisa, kami semua di sini mengucapkan Terima kasih. Sama-sama. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini. Sama-sama. Delisa katanya jago main alat musik ya? Dikit. Masa sih dikit? Masa sih? Coba kita mau kasih lihat ya. Ini dia Cing Abdel dan juga Delisa menghabiskan waktu dengan bermain alat musik. Alat musiknya apa aja? Kita lihat satu ini. Iya. Silakan. Sampaikan sejuta sayangku untuknya. Kiger. Siapa sih yang gak tahu komedian super kocak? Cing Abdel. Ternyata Cing Abdel ini papa Ebel banget yang super dekat dengan anak-anaknya loh. Baru-baru ini viral saat sang putri Delisa Aryan bernyanyi sambil bermain gitar loh. I just wanna see how beautiful you are. You know that sing. I know you're the star. Where you go, I follow. No matter how far. If life was a movie, oh, you're the best part. Video ini ditonton lebih dari 2 juta penonton loh. Aduh, bener gak sih kalau sang putri ingin mengikuti jejak ayahnya untuk masuk ke dunia entertainment? Coba deh, langsung kita tanya aja di pagi-pagi Ambiar. Geger. Delisa. Hebat banget. Bagus banget. Delisa, itu yang ngajarin siapa sih? Belajar sendiri dari papa atau kamu les? Sebenarnya sih aku mulai suka nyanyi sama main alat musik itu pas aku umur 5 tahun, terus diajarin sama Sama siapa nunjuk-nunjuk? pas aku umur kayak 9 tahunan atau 8 tahunan aku baru les. Les apa sayang? Aku les piano, les vokal, les drum, terus nanti aku mau les gitar. Wow, Les musikalitasnya piano, tinggi ya. drum, sama gitar. Emang cita-citanya Delisa tuh pengen jadi apa sih sebetulnya?
Kalau aku sih aku pengennya jadi musisi ya. Soalnya sama kayak Buya. Aku bukan musisi, aku sisinya CCTV. Panggilnya apa? Buya? Iya. Buya. Tadinya mau dipanggil Dedi, tapi masa manggil mamanya Mizwar. Jadi Mizwar dong. Sayang, kenapa kamu nggak jadi penyanyi juga? Kan suaranya bagus. Suara kamu bagus banget, iya. Iya, suaranya kamu bagus loh. Harus dilatih terus. Pinter tekniknya bernyanyi. Betul. Ya kedepannya akan seperti itu ya, nyanyinya suaranya bagus. Tapi Cing Abdel ya ngajarin anak untuk main musik dari umur 5 tahun udah dicokokin gitu. Memang kita juga tahu Cing Abdel katanya memang jago main alat musik. Apa aja sih kalau Cing Abdel jagonya? Jago sih enggak, cuma bisa aja ya. Apa aja? Bisa kayak main gitar, main piano. Sekedar bisa aja sih. Main apa lagi? Main karet? Main gila sih. Jangan ya. Jangan ya. Tapi itu anaknya yang minta atau memang Cing Abdel, ayo Delisha, Buya ajarin? Kayaknya karena sering lihat di rumah ya, sering main terus dia ikut. Ini anak kalau disuruh malah jadi agak sulit. Kayak misalnya lagu-lagu yang dinyanyiin, itu lagu-lagu yang dia pengen. Kalau disodorin, nak nyanyiin lagu ini dia nggak mau. Yang dia suka berarti Yang ya? dia suka. Jadi malah kalau bikin konten itu, kalau dia pengen nyanyi, malah gue yang belajar ngiringinnya. Paham. Jadi belajar gitarnya, belajar pianonya, setelah dia kasih tahu pengen nyanyinya ini gitu. Ya Nanti karena dia belajar. punya jiwa seniman. Bener. Apa yang disuka itu yang dia nikmati dan akhirnya Belajar sama Anti Dewi, minta belajar lagu Kereta Malam gitu sama Dewi itu ya. nggak usah. Aja. Tapi buat Delisha sama buat Cing Abdel kita mau kasih lihat yang satu ini. Ini boleh ditanggapi artikelnya. Putri Abdel punya suara merdu, netizen bikin papanya minder. Minder, gimana Minder. sih? Kenapa? Karena papanya suaranya gimana? Suaranya sih ya 11-22 lah sama Arif. Iya. Gue tuh ngerti, tapi nggak bisa ngelakuinnya gimana sih itu? Gimana sih DP? Kita tuh ngerti. Oh lo fals nih harus diginiin, tapi giliran pengen ngelakuin nggak bisa. Ya karena memang belum ada jiwa. Cuma bisa dengernya, Iya. menikmatinya, bisa tahu. Giliran disuruh ngulang nggak Tahu nggak nada bisa. tapi tidak Tahu bisa nada tapi nggak bisa menyanyikan. Iya. Cing Abdel tapi Untuk ngelihat penyanyinya nggak ada. Delisha tuh gimana dengan musikalitasnya, suaranya menurut Cing Abdel sebagai seorang ayah? Seneng ya, karena kebetulan kan gue juga berkecimpungnya di dunia seni gitu. Jadi kalau ada anak yang juga suka sama seni tanpa harus dipaksa, itu jadi seneng ngelihat dia nyanyi bagus. Kayaknya seneng bapak sama ibunya dah. Tapi boleh nggak Delisha masuk ke dunia hiburan, ke dunia entertainment? Mau nggak kamu nak? Mau dong. Boleh ya? Anaknya mau sama buyanya? Boleh lah kalau dia udah mau sih. Boleh. Iya. Jadi Kan apapun kita yang- udah seperti keluarga di sini. Memang anaknya. Memang anaknya. Iya. Ini di sebelah Karen sudah bawa gitar, kok jatuhnya kayak Paraminta Rusadi. Karena minta Rusadi. Sekarang Gue maksudnya. Coba Cing, kita mau tantang Cing Abdel sama Iya, sama Delisha ya. Delisha. Delisha aja deh, Delisha main gitar. Delisha sambil aja nyanyi. yang main gitar. Tapi Cing. kalau ini dia masih agak grogi katanya. Jadi ini nggak apa-apa. diiringin Oke, aja, kalau iya. gitu. Mic-nya, ya. Mic-nya mana mic-nya? Nih Delisha, nih pegang. Mau nyanyi Ayo, lagu nyanyi apa lagu Cing apa? sama Delisha? Ada diri boleh dek? Boleh? Oke ya. Best part. Oke, Oh, best part. Wih. Kita mulai lihat Cing Abdel dan Delisha. Mulai ketukan ke 400 ya. Lama sampai besok. 4.000 aja sekalian Cing. Cing Abdel dan Delisha. You don't know, babe, when you hold me, kiss me slowly, it's the sweetest thing. And it don't change if I had it my way. You would know that you're the coffee that I need in the morning. You're my sunshine in the rain when it's pouring. Won't you give myself so late? Give it all. Oh, I just wanna say, I just wanna
Delisa. Aduh, Delisa bagus belajar vokal banget. nggak sayang? Iya. Oh belajar Oh, belajar vokal juga ya. Tinggal lebih ekspresif lagi, tinggal percaya diri Lebih lagi. power lagi, jadi deh. Delisa, tapi kalau di sekolah suka diminta nyanyi gitu nggak sih sama teman-teman, sama guru gitu? Suka disuruh nyanyi nggak? Gak usah pakai mic saya nggak apa-apa. It's okay. Iya. Diminta nyanyi, perform Iya. gitu, beberapa acara di sekolah. Acara-acara di sekolah. Tapi kalau Delisa paling suka penyanyi itu siapa idolanya Delisa? Selain Buya ya. Apa ya? Aku suka Bruno Mars. Oh Bruno Mars, oh wow. Sebentar lagi konser di kita di Indonesia Kamu loh. kan sukanya itu si siapa? Biba Dubi sama Leifei. Anak-anak sekarang. Tahu nggak Wi siapa Wi? Gue taunya Umi Elvi. Tapi sama gue juga nggak tahu dari nyebut siapa. Iya. Tapi buat Shakira, Delisa Madonna tuh tahu gue. sama Cing Abdel kita mau kasih lihat ya ini komentar netizen loh ngelihat Delisa seperti apa dengan suara dan juga musikalitasnya. Ternyata ini alasan gue nggak bisa main gitarnya, soalnya nggak diajarin bokap. Ya. Siapa yang nangis di pojokan? Gue nangis woi. Tapi beneran gue fatherless dan gak pede dalam banyak hal. Ini ngomentarin video gue, kok jadi pada sedih-sedih Banget ya. Sedih loh. Jadi Me bikin orang and my dad in another universe. Tuh mereka ngelihatnya tuh kayaknya benar-benar harmonis gitu ya antara ayah dan juga anak sampai mereka yang barangkali Terharu. kehilangan ayahnya tuh ngerasa terharu juga. Kok gue nggak bisa seperti misalnya Cing Abdel. Kalau Cing Abdel lihat tanggapannya seperti apa? Ngelihat komentar netizen. Jadi sedih ya, ini ya maksudnya kita pengen menghibur tapi ya mudah-mudahan bisa jadi hiburan juga sih sebenarnya buat Jadi inspirasi. Jadi inspirasi mudah-mudahan ya gitu. Tapi kalau buat Cing Abdel sendiri, ini kan kalau ngelihat Delisa di umur segini dan dia bilang, aduh aku pengen juga nih terjun ke dunia hiburan. Iya. Ada ketakutan tersendiri gak sih? Apalagi kan Cing Abdel mulainya dari penyiar radio, udah lama banget gitu tahu dunia hiburan seperti apa. Mungkin karena udah tahu jadi gue mungkin bisa kasih arahan ya, kasih rambu-rambu gitu. Terus mamanya kan juga sama gue tuh dari dulu juga, jadi dari awal juga jadi tahu mungkin bisa kasih arahan-arahan. Beberapa kali kalau ada kerjaan juga ikut, jadi tahu gimana apa namanya harus bersikap dunia entertainment kayak gimana. Tapi aku ada feeling kamu jadi bintang besar. Amin. Amin. Luar biasa. Lalu biasanya bener. Keren. Bener, biasanya bener dia ya. Ini dia suka memprediksi, walaupun banyaknya salah ya. Tapi kalau buat Delisa Ngomong feeling, ya feeling. Tapi Delisa, kalau Buya itu I feel. ayah yang seperti apa? Baik, tapi juga kalau misalnya Ada tapinya nih. kalau misalnya aku kayak salah terus kalau misalnya aku kayak gak mau ikutin Perintah ayah. itunya Yang diajarin Buya, ayah. Buya. marah. Marahnya gimana sih Bu ya? Oh gitu, gimana wajahnya Buya kalau marah gimana? Oh gitu, biasanya Buya marah kalau apa? Kalau kamu nggak ngapain? Kalau nggak ngikutin apanya? Kalau misalnya kamu main gadget atau apa? Enggak sih, kalau misalnya aku enggak. Gue tuh sangat jarang marah. Sangat jarang marah. Mungkin ya paling sering marah pada saat kita latihan mau bikin konten gitu. Juga bukan marah-marah yang ini gitu. Cuma kalau untuk kayak aturan anak harus gini, anak harus gitu kayaknya. begitu. Ke mamanya itu biasanya. Iya, lebih ke maunya anak kayak gimana gue yang ikutin gitu. Delisa. Tapi kalau Delisa di rumah lebih seringnya cerita sama siapa? Sama Buya atau kalau mama manggilnya apa? Mama. Sama mama. Lebih sering cerita sama Buya Buya atau apa sama mama sayang? Sebenarnya sih dua-duanya ya. Jadi kalau misalnya aku kasih tauin ke mama, aku juga kasih tauinnya ke Buya. Terus Aku tahu loh kelas kamu di sekolah siapa. Dia tuh udah cerita kalau aku ada yang keras, ada yang suka sama aku. Oh udah ada keras-keras aku- gitu, udah ada suka-sukaan. Aku suka sama orang, cuma sekedar suka. Ya, suka temen. kayak gitu. Udah mulai cerita dan itu kayaknya bikin gue sebagai bapak seneng ya, karena artinya
anak tuh udah mau terbuka gitu Ya. hal yang gitu. Lihat anak terbuka, dekat Iya. sama Anak anak. udah terbuka berarti nyaman Anak ya. mau cerita, Betul. itu satu kebanggaan Bener. bagi seorang ayah. Betul. Tapi sebagai seorang ayah, Cing Abdel juga pasti mengingat tanggal 10 April 2023. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini. Yo, Hari ini tepat setahun lalu kakak Keisha mendahului kami semua. Semoga dilapangkan kuburnya. Amin. 1 tahun lebih ya Cing Abdel ya. Kami turut berduka, insya Allah almarhumah husnul khotimah. amin. Cing Abdel boleh cerita nggak? Usianya masih muda sekali ya. Usia berapa? Usianya tuh waktu wafat umur 23 berarti ya. Umur 23 tahun. Kakak Keisha ini adalah anak kakaknya Delisa dan kakaknya Latisha dari pernikahan saya yang terdahulu. Keisha ini lahir memang udah membawa kelainan bawaan. Ada masalah di otaknya gitu, di otaknya. Jadi perkembangannya justru terbalik. Harusnya otaknya semakin tambah usia kan otak kita semakin berkembang. Nah ini semakin menciut gitu. Jadi memang secara gerakan, motorik, terus fungsi indera gitu memang agak terganggu dari kecil, dari usia, dari bayi lah bawaan gitu. Jadi selama 23 tahun itu Keisha ini maksudnya Keisha ini hanya bisa merasakan kehadiran orang-orang yang disayanginya gitu ya, omanya, mamanya, buyanya, nggak bisa ngelihat, nggak bisa ngomongin perasaannya gitu. Dan di umur 23 itu dari sekian lama anak Keisha ini gimana tuh? It's okay. Ini mungkin belum. Gue mau ngucapin terima kasih buat Wiwit, istri gue yang pertama, omanya, opanya, Mas Dian, yang udah ngerawat Keisha dengan begitu sabar, dengan begitu perhatian. Mungkin ini belum pernah gue omongin. Maksudnya keluarga itu mempunyai hati yang sangat besar. Sebagai support system ya. Iya gitu. Membesarkan Keisha, mengasuh Keisha. Cing Abdel kalau kangen sama Keisha, Ya. biasanya ngapain Cing? Kita sekeluarga sama mamanya Delisa, sama Ria ya namanya, sama Ria, sama Latisha, sama Delisa. Itu masih suka ke makamnya, makamnya Keisha. Waktu yang Keisha masih ada gitu, ada momen-momen yang memang Lebaran kita pasti rumah yang pertama yang kita datengin adalah rumahnya Keisha. Setiap Lebaran hari pertama, setiap habis sholat Id, kita sekeluarga berempat pasti mengunjungi Keisha, ulang tahunnya. Di momen-momen itu kita usahakan bisa datang. Cing, itu kan Keisha berpulang saat Cing Abdel sedang kerja lagi syutingnya. Betul ya? Iya. Langsung menuju rumah sakit. Iya. Tidak mudah pastinya. Iya. Mencari rezeki untuk anak, tapi di saat mencari rezeki anak berpulang. Iya, iya. Yang paling dirindukan dari sosok almarhumah Keisha buat Cing Abdel itu apa sih? Keisha itu cuma bisa ngerasain kehadiran orang-orang di sekitarnya gitu ya. Sentuhan-sentuhan. Maksudnya kalau kita lagi datang terus salaman, terus nyentuh pipinya, ekspresinya
Keisha itu gimana? Kita cuma bisa ngelihat dari ekspresinya aja. Ekspresinya yang ditunjukkan. Dari ekspresinya Keisha seperti apa, karena kalau yang responnya kan juga sangat terbatas gitu ya. Jadi ekspresinya itu yang bisa kasih tahu kita bahwa apakah bahagia, apakah senang. iya, Keisha tahu kita lagi ada di situ gitu. Mohon maaf, jadi Keisha ini selama 23 tahun ya? Iya. Mengalami itu maksudnya? Iya. Selama 23 tahun Iya. tidak bisa melihat, tidak bisa bicara, Iya. hanya duduk saja dan Iya. tidur saja. Oke. Cing, perubahan dalam hidup pasti membawa dampak yang begitu besar. Kalau buat Cing Abdel, kehilangan Keisha, dampaknya itu perubahan yang signifikan secara pribadi untuk Cing Abdel itu apa sih? Ya, semakin tambah usia ya semakin tambah apa namanya, waktu untuk kayak kita kontemplasi setiap malam gitu, semakin yakin bahwa yang ada di sekitar kita tuh bukan kuasa kita deh gitu. Lo mau punya berapapun, lo punya apapun, seketika mungkin kalau mau ditarik ya kita nggak bisa apa-apa. Semua milik Allah. Iya, kita nggak bisa. Betul. Nggak bisa apa-apa, mau memeluk seerat mungkin, mau mengunci serapat mungkin. Itu kalau udah mau waktunya ditarik ya kita nggak bisa apa-apa. Bukan hanya kita, bahkan orang yang berkuasa sekalipun tidak memiliki kuasa sepenuhnya ya. Sudah menjadi qadarullah. Tapi Cing Abdel, seandainya bisa menyampaikan sesuatu kepada almarhumah tercinta yang belum disampaikan, apa yang Cing Abdel ingin sampaikan? Mungkin permintaan maaf ya buat Keisha gitu. Karena mungkin sebagai ayah jauh dari sosok yang sempurna lah buat anak-anak, terutama buat Keisha gitu. Mudah-mudahan Keisha di sana bisa melihat kita ya nak ya, bisa melihat kita selalu doain buat Keisha. Ya mudah-mudahan bisa maafin semua hal-hal yang pernah kita lakukan sebagai keluarga atau saya sebagai ayah yang masih kurang atau masih jauh dari kata sempurna. Maaf Keisha. Tidak ada yang sempurna pastinya. Sebagai seorang ayah, anak pun tidak ada yang sempurna, keluarga pun tidak ada yang sempurna, tapi hanya keluarga yang bisa menerima ketidaksempurnaan kita. Tapi Sobat Ambiar, kita juga bisa mengambil begitu banyak sekali pelajaran dari seorang Cing Abdel, termasuk juga ada satu pernyataan yang viral. Kita nanti minta tanggapannya ya. Pelajaran apa yang bisa diambil dari yang satu ini? Kadang-kadang tuh kita yang menjauh dari bapak sama ibu. Iya bener ya. Bukannya dia yang itu. Ya kayak kita mau disamperin aja pura-pura tidur. Iya bener. Terus kita sendiri yang ngerasa bokap gue nggak asik nih. Ya lo nya aja kagak asik. Ternyata kitanya kagak asik. Nah begitu udah tua jadi bapak tuh kenangan-kenangan itu muncul lagi Rin. Mau ngomong minta maaf dia udah meninggal. Mau ngomong gue aja nggak pernah seumur hidup tuh ngomong sayang ke bokap nyokap. Gue sayang sama lu tuh nggak pernah. Padahal gue tahu betapa mendamaikan ada anak yang ngomong aku sayang sama kamu pak. Itu enak banget sih sebagai seorang bapak ya. Sekali-sekalinya gue ngomong sayang saat bokap gue udah di ICU udah nggak bisa dengar. Jadi buat yang masih punya bapak ngomong dah. Iya. Gimana tuh Cing? Itu tuh ngomong kayak gitu apakah karena melihat orang-orang di sekitar, anak-anak zaman sekarang, atau itu juga pernah dialami oleh Cing Abdel? Itu gue alamin ya. Mungkin akhirnya sebagai seorang orang tua sama istri itu kita harusnya bikin anak nyaman untuk bisa bercerita apa aja, bikin anak nyaman untuk mengekspresikan rasanya, termasuk mengekspresikan rasa sayang, rasa kecewa sama kita gitu, biar nggak dipendem. Karena begitu anak atau orang tua udah bikin gap untuk lo boleh ngomong untuk hal-hal ini aja ya, yang lain masih tertutup. Sehingga anak takut untuk bercerita. Betul, termasuk untuk mengekspresikan rasa sayang. Padahal yakin di hati anak-anak tuh punya rasa bangga sama ayah, punya rasa sayang sama mamanya gitu. Nah, keberanian untuk mengekspresikannya itu
kita sebagai orang tua lah yang memfasilitasi supaya anak itu jadi berani gitu. Jangan nyalahin orang tua aja sih sebenarnya. Oke, dulu Cik Abdel juga susah untuk mengekspresikan kepada orang tua. Iya, benar-benar baru sekali ngomong sayang sama papi. Waktu itu gue manggil bokap gue papi karena dia lebih tua dari gue. Namanya juga orang tua papi dong. Bapak udah di ICU gitu, udah nggak bisa dengar lah. Ya, gitu. Ya, iya betul. Itu kekecewaan yang baru di ICU ngomong gitu. Iya, baru. Ya, dia juga udah nggak dengar, tapi untuk ngebayar aja lah, ngebayar selama ini kayaknya nggak pernah ngomong gitu. Tapi kalau Delisa ini sendiri gampang nggak untuk bilang aku tuh sayang sama Buya? Gampang nggak sih kalau Delisa? Sering nggak bilang aku sayang sama Buya? Iya. Coba dong, kita pengen lihat mau ngomong apa sama Buya. Perasaan Delisa ke Buya. Makasih ya Bu, udah jadi ayah yang terbaik buat aku. Aku sayang sama Buya. Buyanya mau bilang apa sama Delisa? Harusnya Buya yang terima kasih. Ya, gue sering bilang ke anak-anak gitu, lagi ulang tahun, lagi ini. Terima kasih udah hadir di dunia ini. Terima kasih udah membuat gue punya kesempatan untuk menjadi ayah yang baik, menjadi orang tua yang baik. Terima kasih kehadirannya dengan segala kebanggaan dan kekurangan yang dia punya itu justru membuat gue sama Ria sebagai orang tua tuh belajar gimana bisa menjadi the best part buat anak-anak. Cik Abdel dan juga Delisa. Simple tapi tentu saja ini buat orang tua begitu sangat penting artinya. Pertanyaannya untuk Sobat Ambiar, sudahkah mengucapkan terima kasih dan sayang kepada orang tua tercinta? Kita akan balik saat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Karena semua yang kau cinta akan pergi, maka tunjukkan cintamu sebelum terlambat. Kita selalu pikir kita punya waktu, lalu kita pilih untuk nanti dulu.